Halo semuanya, perkenalkan saya Sadewa dari 10 IPS dan hari ini saya mau observasi tentang sampah. Sampah dibedakan jadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan jenis sampah yang diuraikan atau mudah membusuk. Sampah organik biasanya berasal dari tumbuh-tumbuhan, contohnya adalah sisa sayuran, buah-buahan, daun kering, dan lainnya. Sampah organik adalah sampah yang terdiri atas unsur yang tidak dapat diproses secara alami. Artinya sampah anorganik sulit diuraikan atau membutuhkan waktu lama untuk menguraikan. Contohnya yaitu kaleng, plastik, dan sejenis lainnya. Sampah anorganik terbagi lagi menjadi sampah organik basah atau sampah organik yang masih mengandung air, misalnya kulit buahan maupun sayuran, dan sampah organik kering, misalnya dedaunan kering dan ranting pohon. Sampah anorganik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik yang dapat didaur ulang atau recycle dan sampah organik yang tidak dapat didaur ulang. Sampah recycle contohnya adalah sampah plastik yang tidak terpakai dan bisa menjadi bahan daur ulang untuk menciptakan barang yang memiliki nilai guna dan ekonomi, serta sampah yang tidak dapat didaur ulang adalah thermocol dan carbon paper. Semua sampah sebenarnya masih bisa dimanfaatkan, tergantung pada kreativitas yang dimiliki seseorang. Misalnya sampah organik yang cocok membuat pupuk kompos yang baik untuk perkembangan tumbuhan dan kesuburan tanah. Hanya itu, sampah organik yang juga bisa didaur ulang menjadi peralatan yang mempunyai fungsi dan nilai jual tinggi. Misalnya plastik bisa didaur ulang menjadi peralatan ataupun mainan yang terbuat dari bahan dasar plastik. Manfaat dari sampah dapat diolah menjadi kompos dan pupuk sederhana. Sebagaimana kita ketahui, sampah organik dapat dijadikan kompos, namun masih banyak yang belum tahu cara pengelolaannya dan dapat dimanfaatkan untuk pertanian, sebab butuh ketelatenan dan melalui tahap yang benar. Apabila tidak telaten, sampah organik bisa diolah menjadi pupuk sederhana. Hanya diperlukan suatu lubang untuk pembuangan sampah organik di tanah dan tunggu hingga membusuk hingga menyerupai tanah. Unsur hara yang dihasilkan tersebut dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman. 2. Tambahan pakan ternak. Sampah organik yang berbentuk dedaunan dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak seperti kambing, sapi, dan hewan herbivora lainnya. Selain itu dapat juga dibuat menjadi pelet untuk makanan ayam dan ikan. 3. Dapat dijadikan kerajinan tangan. Beberapa sampah organik yang dapat dijadikan produk yang memiliki nilai jual, seperti enceng gondok yang sudah dikeringkan dan dibakar, dapat diolah kembali menjadi tas. Selain itu, batok kelapa yang umumnya hanya digunakan sebagai bahan bakar dapat juga dijadikan sebagai peralatan masak seperti centong, cangkir, dan lain-lain. 4. Dapat dijadikan biogas dan listrik. Sampah organik dari tahu, tempe, dan kotoran hewan dapat dijadikan bahan utama untuk menjadikan biogas. Cukup sediakan wadah tertutup yang dapat dijadikan penampung gas dan ditambahkan air serta diaduk untuk mempercepat proses pembuatannya. Selain itu dapat juga ditambahkan decomposer untuk mempersingkat waktu pembuatan, karena apabila hanya menggunakan air butuh waktu lebih dari 2 minggu. Itulah beberapa manfaat sampah organik yang belum banyak dimanfaatkan karena baunya yang tidak sedap. Sesungguhnya apabila diolah dengan telaten dapat dijadikan sebagai peluang usaha dan juga mengurangi global warming. Semoga kedepannya masyarakat Indonesia bisa sadar akan pentingnya pengelolaan sampah organik ini agar Indonesia terbebas dari pencernaan lingkungan. Terima kasih.